Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis skripsi dari kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Lutfi Budianto dengan NPM 195030066, lalu ada Muhammad Fikri Maulana NPM 195030067. Lalu ada Rizky Arya Muhammad dengan NPM 195030093 dan ada Windy Aida Adam dengan NPM 195030108. Skripsi yang dianalisis oleh kelompok kami adalah skripsi yang disusun oleh Rona Nurfadilah, yang merupakan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Skripsinya berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Eksperimen Terhadap Kemampuan Mengenal Sains pada Anak Kelompok B di TK Sari Teladan Rejosari, Lampung Tengah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang akan disampaikan pertama adalah tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, beserta analisisnya. Bagian ini akan disampaikan oleh Lutfi Budianto. Kepada Lutfi, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dan analisisnya. Rumusan masalah dari skripsi ini yaitu seberapa besar pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap kemampuan mengenal sains pada anak kelompok B di TK Sari Teladan Lampung Tengah. Untuk analisisnya, pada rumusan masalah ini, selain menggunakan kata tanya berapa, bisa juga ditambahkan dengan kata tanya apakah dan bagaimanakah. Misalnya, apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada metode eksperimen terhadap kemampuan mengenal sains pada anak kelompok B di TK Sari Teladan Rejosari, Lampung Tengah. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh metode eksperimen terhadap kemampuan mengenal sains pada anak kelompok B di TK Sari Teladan Rejosari, Lampung Tengah. Nah, kedua kata tanya tersebut digunakan agar penelitian ini tidak hanya menjawab seberapa besar pengaruh metode eksperimen, tapi sekaligus mencari tahu apakah metode eksperimen terbukti berpengaruh dan bagaimana data pengaruhnya terhadap kemampuan mengenal sains anak TK di tempat tersebut. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian beserta analisisnya. Tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap kemampuan mengenal sains pada anak kelompok B di TK Sari Teladan Lampung Tengah. Untuk hasil analisisnya, jika rumusan masalahnya ditambahkan seperti pada salin sebelumnya, maka tujuan penelitiannya pun ditambahkan lagi menjadi yang pertama, untuk mendapatkan bukti pengaruh metode eksperimen terhadap kemampuan mengenal sains pada anak kelompok B di TK Sari Teladan Rejosari, Lampung Tengah. Yang kedua, yaitu untuk menghasilkan data pengaruh metode eksperimen terhadap kemampuan mengenal sains pada anak kelompok B di TK Sari Teladan Rejosari, Lampung Tengah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lutfi telah menyampaikan bagiannya dengan sangat baik. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Bagian ini akan disampaikan oleh saya. Hipotesis penelitian pada skripsi tersebut adalah pengaruh pada penggunaan metode eksperimen terhadap kemampuan mengenal sains pada anak kelompok B di TK Sari Teladan, Lampung Tengah. Hasil analisisnya, nah menurut kami penulisan hipotesis tersebut kurang tepat. Nah, jika dibaca pun masih agak rancu mungkin. Lalu sebaiknya penulisannya diubah menjadi seperti ini. Terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan metode eksperimen terhadap kemampuan mengenal sains pada anak kelompok B di TK Sari Teladan, Lampung Tengah. Nah, dengan demikian akan diketahui apakah pengaruh metode eksperimen itu berpengaruh besar atau tidak pada pengetahuan sains anak TK di sekolah tersebut. Nah, jadi kata signifikan itu bisa menjadi ukuran juga apakah
metode yang digunakan di sana memang berpengaruh besar atau tidak. Selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, bagian ini akan disampaikan oleh Windy Aida Adam. Kepada Windy, saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas materi mengenai teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada skripsi ini adalah, dalam penelitian ini, teknik analisis data kuantitatif dan uji perangkat Mann-Whitney atau U-test. Teknik ini dipilih karena bentuk data yang didapat adalah jenis data ordinal dan memiliki dua sampel yang independen. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiono bahwa jika penelitian berbentuk ordinal dan dua sampel yang digunakan independen, maka menggunakan analisis non-parametrik yakni Mann-Whitney atau U-test. Lalu hasil analisis atau tanggapan dari kelompok kami adalah, karena penelitian ini mengambil data yang berbentuk ordinal dan dari dua sampel independen, maka sudah benar menggunakan analisis non-parametrik yaitu Mann-Whitney atau U-test. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Windy telah menyampaikan bagiannya dengan sangat baik. Selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Bagian ini akan disampaikan oleh Rizky Arya Muhammad. Kepada Rizky, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada hasil penelitian. Penelitian dilakukan di TK Sari Teladan Rejosari Lampung Tengah mulai tanggal 4 Agustus 2019. Penelitian tersebut berjalan selama 5 kali pertemuan dengan alokasi waktu 1 jam pelajaran. Penelitian yang dilakukan di kelas B1 ini menghasilkan data penelitian berupa pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap pengenalan sains pada anak. TK Sari Teladan memiliki 2 jenjang kelompok seperti pada umumnya, yakni kelompok A dan kelompok B. Kelompok A terdapat 1 kelas, sedangkan kelompok B terdapat 2 kelas. Adapun kelompok B terdiri dari kelompok B1 dan kelompok B2 yang keseluruhan memiliki jumlah murid 20 siswa. Lanjutannya, hasil penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut. Poin pertama, kondisi kemampuan mengenal sains peserta didik sebelum penerapan metode eksperimen, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol menunjukkan kemampuan mengenal sains sebelum berkembang. Hal ini dibuktikan hasil pretest 8 dari 10 anak kelompok eksperimen belum berkembang karena mendapat nilai 2 yang berarti masih berkembang. Begitu pula kelompok kontrol 7 dari 10 anak juga mengalami hal yang sama. Pada poin yang kedua, kondisi kemampuan mengenal sains setelah penerapan metode eksperimen sangat berbeda antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, yakni 8 dari 10 anak mampu mendapat nilai 4 di kelompok eksperimen yang berarti telah berkembang dengan sangat baik. Pada poin yang ketiga, metode eksperimen berpengaruh terhadap kemampuan mengenal sains anak pada kelompok B, TK Sari, Teladan Rejosari, Lampung Tengah. Metode eksperimen juga memiliki pengaruh yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan yang berbeda antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, yakni 80% peserta didik di kelompok kontrol mengalami perubahan dengan kategori tinggi. Sebaliknya, kelompok kontrol 80 peserta didiknya mengalami perubahan dengan kategori yang rendah. Nah, hasil analisis dari kelompok kami, hasil penelitian tersebut sudah menjawab rumusan masalah yang ditanyakan di awal, yakni tentang seberapa besar pengaruh metode eksperimen terhadap kemampuan mengenal sains pada anak kelompok B di TK Sari Teladan Rejosari Lampung Tengah. Namun, sangat disayangkan masih ada penulisan yang salah ketik atau typo yang menyebabkan kesimpulan hasil penelitian tersebut menjadi membingungkan. Seperti pada kata kelompok kontrol yang ditandai dengan blok warna hijau pada salin dia yang telah ditayangkan sebelumnya. Kata tersebut seharusnya dirubah menjadi kelompok eksperimen. Nah, baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih Rizky telah memaparkan bagiannya dengan sangat baik dan jelas ya. Sekian presentasi mengenai hasil analisis skripsi dari kelompok kami.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.